Hostnya kurang seru, nggak kayak Joe Michael, tuh kan? Aduh, masih di, ya adalah. Bu, tolong cahayanya dibenarkan. Kembali lagi di YouTube channel Abioga Harbudangin. Dan thank you yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe, smash the like button. Kalau ada pertanyaan atau apa, boleh tulis juga di kolom komen di bawah sini. Kali ini, gue mau membahas tentang bagaimana pengalaman gue pertama kali masuk ke jejak petualang. Video ini untuk kenapa dari tadi gue ngeliat laptop, karena gue mau merespon ide dari Sania Rahma. Nah, jadi Sania Rahma ini di kolom komen di video gue ditunggu ceritanya tentang pengalaman traveling pertama sekaligus awal kisah bergabung dengan jejak petualang. Jadi gue gabung pertama kali itu di tahun 2018 ya. Iya, 2018. Jadi itu gabung di 2018 karena waktu itu gue ngeliat nih nanti ada muncul di sini muncul posternya. Poster jadi sedang dicari host jejak petualang while fishing. Nah, host sebelumnya itu namanya Om Joe Michael. Nah, Om Joe Michael ini udah di jejak petualang while fishing itu mungkin sekitar 2 tahun ya, 2 tahun atau setahun, antara 2 tahun atau setahun. Nah, 2018 itu gue ngeliat iklan itu di post sama Trans 7 kalau nggak salah. Dan yang ngasih tahu, lucunya ngasih tahu waktu itu saudara gue, karena kebetulan gue waktu itu lagi off, jadi udah selesai kerja. Bukan selesai kerja sih, gue berhenti kerja dari pekerjaan sebelumnya. Nah, dari situ ya gue apply aja gitu kan, toh namanya lagi jobless, lagi nggak ada kerjaan, jadi apapun gue coba gitu. Walaupun di job while fishing gue belum riset tuh, waktu itu gue langsung apply aja, gue kirim CV. Karena kan sebelumnya gue emang pernah di adventure juga, sebetulnya boleh nggak sih nyebut merek? Gue pernah di Jarum Super Adventure. Jadi Super Adventure itu kayak extreme sport gitu loh. Ada kok di showreel gue, di channel gue. Itu ada bagian showreel. Nah, di situ ada video gue yang pas gue lagi syuting untuk Jarum Super tentang extreme sport. Nah, itulah gue kirim tuh videonya ke pihak Trans 7. Nah, saya kirim, terus dipanggil di WhatsApp, terus dia bilang, ini Abioga ya, dengan Abioga. Gue inget banget tuh yang WhatsApp gue si Uci tuh kerja di Trans 7. Nah, itu WhatsApp gue. Saya bilang, ini Abioga ya, oh iya boleh nggak kalau untuk datang casting tanggal segini. Nah, gue lupa tuh tanggal berapanya. Yaudah, akhirnya gue mengiyakan. Gue bener-bener mengiyakan casting itu. Gue bener-bener belum pernah casting sebelumnya. Terus ya udah gue datang aja gitu dengan modal bismillah. Masuklah ke ruangan, perkenalan diri, disuruh depan kamera kan. Oke, perkenalan diri. Oke, nama gue Abioga Harbudangin, tinggi gue segini. Oh iya, gue pernah mengikuti mini TV series untuk perusahaan rokok. Aku yang baru ngomongin perusahaan rokok. Dan itu isinya tentang extreme sport. Kayak gitu, gue saking gak tahu harus ngomong apanya, gue menjelaskan aja yang gue tahu pada saat itu. Dan itu deg-degan. Setelah perkenalan diri, salah satu orang yang ada di ruangan itu ngomong, coba dong peragain kamu lagi di outdoor, terus kamu ngomong depan kamera. Kayak gimana? Gue nanya kan, peragain lagi di outdoor depan kamera. Nah itu gue langsung mikir tuh, oh berarti mungkin kayak yang di Jarum. Kayak yang pas gue syuting di Jarum tuh, yang pas gue panjat tebing, terus gue harus berekspresi di depan kamera. Karena pas di Jarum itu gue gak banyak ngomong, gue lebih banyak gerak kayak gitu kan. Nah terus gue kebayang itu, jadi akhirnya gue nyeletuk dengan sotoynya. Gue nyeletuk, gimana kalau misalnya aku aku kayak pura-pura wall climbing, pura-pura kayak climbing, terus nanti ngomong ke depan kamera, jadi posisi dari bawah, dari tengah, dan dari atas, dan disetujui. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk, gue ngeliat tembok tuh, gue ngeliat kiri kanan gue, ini gimana cara gue bisa meyakinkan mereka bahwa gue, meyakinkan kamera dan meyakinkan orang-orang yang di sana bahwa gue sedang ada di tebing. Akhirnya kepikiran lah gue. Jadi posisinya ini ada kaca, itu kaca yang menghadap ke orang sana, menghadap ke para karyawan Trans 7 di sana. Itu ada kaca gitu, terus gue nempel di kaca, tak gitu nempel. Jadi pas nempel, gue bayang sendiri, gue keinget. Oke, jadi pas nempel,
Jadi gue pas nempel gini, gue inget tuh kameramennya mukanya agak aneh, agak kaget gitu loh. Kenapa gue tiba-tiba posisinya tuh nempel. Jadi gue nempel gini, ini kaca nih. Gue nempel kaca, terus kaki gue naik satu gini. Ini kaki gue nih, itu nempel ke kaca juga. Jadi pas nempel kayak gitu, terus gue ngomong depan kamera. Misalnya kamera misalnya kamera di depan sini ya gitu ya. Oke, jadi sekarang ada di tebing Parang. Sekarang gue lagi ada di tebing Parang. Nggak boleh gue waktu itu ngomongnya saya. Saya sedang berada di tebing Parang. Nah, tebing Parang ini merupakan tebing yang cukup keren. Cukup keren, gue ngomongnya apa gitu ya. Cukup indah dan ini tinggi sekali. Ini pertama kalinya saya akan mencoba memanjat sampai ke puncak tebing Parang ini. Nah, itu scene 1 tuh, itu di bawah. Nah, itu gue ngomong sama kamera tuh di bawah gitu misalnya kamera. Oke, iya. Kamera selesai. Terus adegan kedua gue di tengah nih, Jadi gue udah berusaha naik. Sudah ada di ketinggian tengah lah, belum sampai puncak. Di tengah disuruh take lagi. Yaudah gue posisinya sama, nempel juga sama kaca. Terus nempel kaca, terus gue kayak pura-pura aduh capek. Oke, jadi sorry saya ngeluh, tapi ini benar-benar tinggi. Ini sekarang rumah aja di bawah, itu udah kelihatan kecil banget. Dan itu puncaknya udah kelihatan sih puncaknya, tapi belum ke-reach, masih jauh. Ini gue yakin masih sekitar sejam atau setengah jam lagi untuk saya bisa sampai ke puncak. Tapi saya nggak bakal nyerah dan saya bakal terus coba. Ya. Itu pas di tengah. Akhirnya sampailah di puncak. Nah, pas sampai di puncak, posisi kamera tuh udah nggak di bawah gue lagi, udah nggak di bawah lagi. Posisinya itu ceritanya tuh udah kayak dari atas gitu loh. Kayak dari atas. Terus terus akhirnya gue kayak sambil nempel kaca ini gue kayak berusaha set terus gue kayak sosok nge-grab ujungnya gitu, kayak megang ujungnya terus kayak ada ke atas set, terus udah akhirnya gue berdiri, terus langsung kameranya di atas, gue langsung jatuh headset gue. Udah sampai atas, set, akhirnya gue sampai ke ujung juga, terus kamera udah ada di atas, terus gue langsung kayak wow, akhirnya berhasil juga kayak gitu di sini. Jadi itulah casting gue. 50-50, nggak tahu, yang jelas. Gue yakin bahwa di casting itu gue udah melakukan yang terbaik gitu menurut gue. Jadi kayak gue udah all out untuk casting itu. Walaupun malu, walaupun apa, itu udah lepas lah dari itu. Yang penting gue all out. Jadi apapun outcome-nya, apapun hasilnya, ya gue udah cukup bisa menerima pasti. Dan alhamdulillahnya keterima. Terus ya Abi bisa nggak tanggal segini berangkat ke Bangka untuk syuting. Terus yaudah, akhirnya syuting. Akhirnya gue berangkatlah ke Bangka. Itu pertama kali gue sama Gilang sama Mas Eko. Nah, kameramennya itu Mas Eko. Nanti muncul nih Instagramnya Gilang sama Mas Eko di bawah. Nah, akhirnya gue mancing. Ada nih yang mancing. Alam liar Bangka. Oh, ini nih gue masih botak. Oh, gue inget banget tuh. Iya, jadi gue syuting itu gue masih botak. Nih Bangka. Nah. Alam liar Bangka. 2017 tuh, berarti 2017, 2018 sampai 19 akhir. 2017 akhir. Ini gue masih botak nih. Tuh. Naik motor, iya kan? Motor trail, emang bisa sih naik motor trail. Oke, ini masih beauty sini. Gambar-gambar bagusnya. Terus, ini udah ke adegan masak. Nah, tuh, ini udah kayak ada masak. Dan di sini gue botak nih. Tuh. Ini pakai nanas. Masih kaku kan gue di sini ngomongnya. Kita rasa rempah paduan. Pasti kurang seru, nggak kayak Joe Michael, tuh kan? Aduh. Masih adalah beberapa orang yang masih kurang puas dengan performa saya pada saat itu awal-awal. Nah ini pertama gue, ikan pertama gue itu snakehead. Jadi ini snakehead pertama gue dan ini strike pertama gue kan. Sebelumnya
sebelumnya gue tuh belum pernah mancing sama sekali, sejujurnya. Kurau Bangka Tengah. Tuh, di hulu Kurau Bangka Tengah. Favorit. Sambaran yang luar biasa akan saya jajal lewat aplikasi teknik casting. Ini casting. Tuh, itu strike aja. Sorry ya, gue ulang ya. Ini gue ulang dikit nih. Tuh, strike. Strike. Tapi strike-nya udah strike-nya fokus aja, strike gak ngomong ke depan kamera. Gak boleh cuma strike. Strike. Lihat nih dapetnya apa nih. Lihat nih dapetnya apa nih. Toman. Dapetnya Toman. Syah. Toman atau giant snakehead. Tuh, Toman giant snakehead. Bener-bener gini akhirnya dapet juga. Cuma kecil. Nah kalau dilihat Ih, ini sekilas ini masih culun nih. Masih bukan culun sih. Ya nggak tahu deh gue sekarang masih culun apa nggak, tapi yang jelas masih botak. Ini kenapa dia jadi top predator di perairan. Gila, ikan pertama gue tuh strike pertama gue. Snakehead tuh ngelepas kail aja masih belum bisa. Ngerilis masih kaku, ngerilis ikan. Tuh kan. Masih kaku sekali. Nah, menurut teman-teman, menurut gengs, episode gue yang pertama ini yang di Bangka dibandingin yang setelah itu ada kemajuan atau enggak, atau emang sama aja, atau gimana? Atau mungkin ada saran nanti nextnya kalau mancing, terus gue bikin video atau vlog tentang mancing ini, sarannya apa nih supaya lebih bisa membuat gengs terhibur? Oke, tulis aja di kolom komen di bawah ini. Alright. Thank you. Oke, next. Oke, ini next ya. Next. Nggak tahu kenapa ya. Sebetulnya kalau misalnya kayak ngeliat video sendiri tuh, gue jujur masih agak kayak gimana gitu. Masih agak aneh ngeliatnya. Wah, tuh lihat tuh komennya tuh. Kemana Om Jo kemana ya? Jadi malas nontonnya. Nggak seru. Ikannya nggak ngelawan. Aduh, saya juga fansnya Bang Jo, tapi kan Jo udah pensiun. Oh iya, tetep Bang Jo. Oh pokoknya semuanya. Sorry nih Bang Jo, bukannya gue gimana nih Bang Jo, tapi ini gue ngeliat komen-komennya aja Om. Komen-komen yang pas di Bangka ini. Hostnya kok ganti kemana yang pertama? Kaku bener, takut ada ular piton ya Om. Jadi awal-awal sebenarnya penuh pressure. Jadi selain pressure dari kamera, maksudnya selain pressure dari apa ya, di depan kamera bahwa gue harus acting. Bukan acting sih, gue harus acting depan kamera bahwa gue bisa sebagai pemancing, acting sebagai pemancing yang udah sering mancing. Itu cukup berat, tapi kayak pada awalnya sih berat gitu. Tapi lama-lama pas setelah strike yang pertama ini, itu gue happy parah. Ternyata strike itu maksud gue mungkin nggak kelihatan nih di sini ya, karena gue saking tegang dan anehnya gitu ketika strike gitu kan. Tapi gue tahu kenapa mancing itu bikin nagih dan kenapa mancing itu jadi hobi yang sangat digemari masyarakat Indonesia, karena mancing itu penuh ketidakpastian. Jadi kalau dari hasil pemikiran gue nih ya, setelah gue mancing 2 tahun, hampir 2 tahun itu mancing itu 90% itu hoki, 10%-nya lagi. Nah, 10%-nya lagi mungkin baru skill. Tapi skill juga itu harus dilatih bertahun-tahun, karena untuk lu ngelempar casting, lu ngelempar umpan segala macam itu butuh skill. Gitu. Alright. So, jadi itulah pengalaman pertama gue di Jejak Petualang Wall Fishing dan bagaimana cara gue masuk ke wall fishing. Thank you for watching. Jangan lupa hit tombol subscribe. Tombol loncengnya juga di hit, jadi ada video-video lainnya lagi yang lain nanti tidak akan ketinggalan. Gengs nggak bakal ketinggalan. Terus tulis di kolom komen juga kalau ada masukan atau ada ketidaksukaan. Jangan dong kalau tidak kesukaan. Pokoknya masukin aja komentar Anda, pemikiran kalian gimana. Tulis aja di kolom komen. Alright.
And thank you for watching this channel. Sampai ketemu lagi di channel Abi Yoga Harbunangin. Alright, take care, stay safe, stay healthy, and thank you guys.